Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudagar IG dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk hari ini di hari Rabu tanggal 12 November 2025. Ya, Alil kembali hadir bersama dengan Bang Ilo. Ya, dan tentunya di acara Ogi Baru Menyapa, obrolan pagi seputar Baru Menyapa. Ya, dan kini kita hadir di hari Rabu tanggal 12 November 2025 ini. Ya, mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat bersama dengan keluarga. Ya, mungkin juga yang lagi sakit kami doakan mudah-mudahan lekas sembuh. Ya, dan cepat pulih kembali dan berkumpul bersama dengan keluarga. Ya, Assalamualaikum Bang Ilo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Alil. Mudah-mudahan pagi hari ini, alhamdulillah, salam sehat kembali untuk semua teman-teman yang hadir di pagi hari. Salam demokrasi dan mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat dan lindungan dari Sang Pencipta, Bung Alil, seperti itu. Dan kalau pagi-pagi begini biasanya saya lihat ini cuaca mendukung sekali ini. Mendukung. Agak-agak cerah. Kadang itu cerah, kemudian kadang juga mendung. Tapi mudah-mudahan hati tidak begitu juga. Kadang siapa tahu ada yang mendung, ada juga yang. Tapi begitulah dinamika dan siklus kehidupan, Bung Alil, ya. Bahwa di atmosfer ini kan terjadi perputaran, Bung Alil, ya. Jadi memang itu tidak bisa dilepaskan dari dinamika di dalam kehidupan, Bung Alil. Karena dunia pun juga sebenarnya ini kan berputar tanpa kita sadari, Bung Alil, ya. Jadi hal-hal yang seperti itu kalaupun ada dinamika atau apa itu ya manusiawi aja lah. Manusiawi. Jadi kalau ada dinamika seperti itu, justru kalau tidak ada dinamika itu seperti di laut, kalau tidak ada ombak dan sebagainya, maka tidak dinikmati juga itu perjalanan laut, Bung Alil. Iya, tapi aku malah ada tuh ombak apa mah tuh. Jadi saya termasuk orang yang sekarang sudah takut menikmati perjalanan seperti itu, Bung Ali. Takut naik kapal laut, siapa tahu di tengah jalan kita lagi apa gitu kan. Takut juga di pesawat udara tak ada memang. Karena dipikirkan semua itu. Dipikirkan ke mata kemana? Manawa-nawa sana. Jadi saya ini termasuk orang yang baru mencoba untuk berdamai dengan pikiran saya, Bung Ali. Karena kalau kita sudah berdamai dengan pikiran kita, maka tenanglah kita, nggak ada lagi yang dipikir. Tidak perlu lagi mau miliki ini itu dan sebagainya, serahkan saja kepada Sang Pencipta, Bung Ali, ya. Yang penting kita berniat saja untuk berbuat baiklah, seperti itu. Kita sapa-sapa ini teman-teman yang sudah mengikuti acara kita dari tadi. Ada Quinara ini yang sudah bergabung dari tadi. Selamat pagi kami ucapkan untuk Anda, mudah-mudahan sehat-sehat bersama dengan keluarga. Katanya judulnya Bang Alil apa ini? Judulnya tidak ada, Ji. Saya mau spesial hari ini sebenarnya judulnya dari Kinara, ya. Apa ya kira-kira yang kita akan bahas? Sebenarnya kalau mau modelnya ini adalah model partisipatif, ya, model. Bagusnya itu sebenarnya ide topik ada yang dari kita, tapi ada juga dari kawan-kawan yang selalu hadir di pagi hari. Mungkin itu jauh lebih bagus sebenarnya karena sesuatu yang aktual, karena tidak semua Bung Alil ini bisa menyoroti semua keadaan di daerah, termasuk infrastruktur jalan, kondisi desa dan sebagainya, ya. Seperti itu. Mungkin bisa juga nanti tuh Bang Ilo, kita ambil tema dari desa-desa tuh. Desa. Jadi bukan cuma di kabupaten kita ambil, tapi mungkin dari desa-desa. Apa permasalahan-permasalahan yang ada di desa kita, kemudian yang bisa diobrolkan bersama dan tentunya mendapatkan solusi. Bisa, sangat bisa sekali. Apa aku obrol kami bawang napa dega solusi Bang Ilo kan. Nanti biasa kade nonseng.
Iya. Ya, Bung Ali ya. Jadi bisa saja sebenarnya setiap minggu kita bahas satu potret desa gitu, Bung Ali ya. Jadi misalnya supaya teman-teman di sini paham semuanya seperti apa progresnya di profil desa, apa potensinya dan seperti apa progresnya sampai hari ini gitu kan, Bung Ali. Contoh misalnya nih, mungkin banyak orang-orang baru sendiri tidak tahu barangkali bahwa ada Bujuma Timboy di desa ini. Desa apa itu, Bung Ali? Di desa Nepo. Wisata. Apa itu? Nepo. Desa Nepo, ada Baru Tunge di Desa Lalabata, ada Bujung, apalagi satu tuh yang ada di banyak kan, misalnya objek wisata yang ada di desa lah, katakanlah seperti itu. Ada Lasondrai Beach di Desa Batu Putih misalnya, Bung Ali. Ada macam-macam lah begitu. Dan hasil-hasil pertaniannya juga kita potret, bagaimana keadaan di sana, hasil-hasil bumi dan sebagainya. Itu kan bagus, Bung Ali ya. Iya. Di Putianging juga bisa itu, Putianging. Pulau Putianging. Putianging, Bung. Iya. Tapi maksud desa apa itu, Bung Ali? Desa Lasitae, Bang Ilo. Kalau kita ke Putianging tuh biasanya kan kalau kan banyak kambing juga di sana. Ya, banyak kambing. Kemudian rumput kan tidak ada. Iya. Rumput tidak ada. Yang biasa makanannya itu, Bang Ilo, kertas. Atau uang kertas. Jadi aku madene duit aku Pulau Putih yang ngajak atas apa. Nah, bagus itu ya. Hal-hal yang unik seperti itu bagus. Parlum itu tidak ikut, tapi doa becu. Jadi aku kata ada uang kertas tahu. Aja nata sampai Pak Magati tuh BMBM mana mantai Bang Ilo. Iya. Kan itu keunikan semua itu, Bang Ilo deh. Ya. Ini ada ini Kinare nih. Saran judul Om, antisipasi banjir. Ya, sejauh mana pemerintah daerah menyiapkan langkah antisipasi potensi banjir? Saran lain tentu seputar lapangan kerja. Wah, ini jadi namun ibahas banjir tetap yang ke lapangan kerja ibahas. Tanpa perlu naruh kasih sengi jamanya. Aja aja tama pikir mabela Bung Alil. Bukan hanya saudara-saudara kita yang saya saja secara pribadi ini butuh lapangan kerja, Bung Alil. Kenapa? Apa deh gak jama-jama aku magu gue. Kecuali jurnalis ya. Kalau jurnalis kan sih di mana-mana ya bisa bikin. Iya, butuh pekerjaan juga, Bung Alil. Coba bayangkan kalau 2 anak itu udah kuliah misalnya. Kosnya 800 satu bulan. UKT-nya belum lagi hari-harinya. Nah, kode gak kasih jadi kadang saya mencoba membayangkan itu, Bung Alil. Bagaimana lah kira-kira perihnya orang tua kita itu kasih kuliah anaknya misalnya, Bung Alil. Jadi jangan punya mimpi dengan kita orang yang tidak punya kemampuan ekonomi yang cukup mau kasih kuliah anak di fakultas kedokteran, mau kasih kuliah di perguruan tinggi yang bagus. Inilah sebenarnya sisi ketidakadilan sebenarnya ini, Bung Alil. Padahal negara mesti hadir sebenarnya di sini, Bung Alil. Kalau kita berbicara tentang konstitusi kan para pendiri bangsa ini sudah menyusung betul dengan baik itu, Bung Alil. Bagaimana kekayaan negara ini dikelola dengan baik oleh negara dan diberikan sebaik-baiknya secara adil ya kepada seluruh rakyat Indonesia. Kan luar biasa kita, tonton itu emas kita, tonton nikel kita, tonton batu bara kita. Tapi hanya segelintir orang dan kelompok yang menikmati. Nah, mudah-mudahan di era sekarang ini ya pemerintah lebih care ke situ, Bung Alil. Ada nih Muhammad Rangga Bima Yuda. Ia tertarik dengan pembahasannya ini soal lapangan kerja yang ada di Kabupaten Baru. Ini. Iya, terkait dengan lapangan pekerjaan ini. Iya. Ini ada Mio juga ini pagi juga. Ini lapangan pekerjaan, Bang Ilo. Iya, kalau kan kita singgung tadi lapangan pekerjaan. Iya, ini teman kita ada juga yang menyinggung ini lapangan pekerjaan. Iya, memang kalau dilihat di Kabupaten Baru ini tidak ada mentung ke lapangan pekerjaan.
Terbatas Bung Halil. Terbatas nih. Nah, ya. Terbatas karena kita ini kan belum ada perusahaan-perusahaan besar yang bergerak di bidang industri, misalnya processing, pengelolaan dan sebagainya Bung Halil, yang menyerap memang tenaga kerja banyak. Jadi tenaga kerja itu lebih banyak industri kegiatan-kegiatan UMKM terutama mikro yang pekerjakan 1, 2, 3 mamanya, bapaknya, anaknya ya begitu. Tapi syukur-syukur kan karena sudah bisa juga menciptakan lapangan kerja. Nah, oleh karena itu ya ini menurut saya tantangan ke depan. Saya katakan 80% sejak kita komal di 4 bulan yang lalu mungkin ya Bung Ali. Ini selalu muncul menjadi pertanyaan memang bagaimana daerah ini ke depan memikirkan tentang lapangan kerja. Dan ini menjadi problem kita semua, jadi bukan hanya saudara kita yang ada di rantau yang sudah bekerja lebih baik, apalagi di daerah yang belum ada kerja. Memang penting Bung Ali ini. Iya. Ada yang tanya ini juga, bagaimana dengan itu PT Kons Om? Wah. Ya, ada yang bertanya ini, bagaimana itu dengan PT Kons? Iya. Ya. Kalau PT Kons bagaimana ini Bang Ilo? Ya info-info. Ya. Apakah sudah ada apa saya bilang angkana hilal ga atau agak ya jadi PT Kons ini Bung Alil ya dari informasi yang kita tahu Bung Alil ya, yang kita dengar, tetapi nantikan bagusnya itu dari PT Kons nanti sendiri yang menjelaskan Bung Alil ya. Tapi kalau kita dengar selama ini informasi bahwa dia akan berusaha untuk berinvestasi kembali di daerah ini, di daerah baru dan on proses, masalah perizinannya itu on proses ya. Dan ada 2 hal dulu yang Anda lakukan dalam waktu yang tidak lama. Yang pertama itu adalah mereka punya planning untuk membuat yang namanya packing plant, Bung Alil ya, pengemasan semen. Jadi semen itu diangkut dari Bolong Mongondo, Sulawesi Utara. Kemudian transit di Garongkong, bikin pelabuhan kecil di situ mungkin. Kemudian masuk ke dalam lokasi mereka, di situ di packing. Setelah di packing didistribusi, Bung Alil. Itu planning pertama. Yang kedua, mungkin bersamaan dengan itu, saya dengar informasi juga mereka ingin membuat pabrik kantong semen, Bung Alil. Kantongan semen, kantong semen, pembungkusnya, packingnya akan ada Pak Doko semen ya, Pak Doko, nah seperti itu Bung Alil ya. Jadi sekarang kan kalau kita lihat di Baru saja kan sudah ada dijual semen Kons itu Bung Alil. Tetapi itu kan dari Sulawesi Utara, ada masuk di Makassar, di Makassar diambil para pengecer untuk dijual. Jadi sebenarnya seperti itu. Daripada dia di Makassar kita nggak dapat apa-apa, ya mungkin mending dia di Baru Bung Alil ya. Seperti itu supaya ada pendapatan, ada serapan tenaga kerja, seperti itu Bung Alil. Kalau itu yang begitu dulu bocor-bocor halus barangkali istilahnya kalau kayak Tempo. Iya. Ini ada juga nih Mio, PT Kons bagus aja. Wah. Kemudian ada Sahri Rusdi. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga Muhammad Rangga Bima Yuda. Seharusnya pemerintah bisa menghadirkan investor dari luar agar bisa menyerap tenaga kerja lokal. Cocok. Iya Bung Alil, karena ini kan tren bisnis global itu Bung Alil. Tidak bisa lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Tinggal kesiapan daerah-daerah di tanah air ini bagaimana membuat regulasi yang membuat semacam filterisasi ya Bung Alil ya, supaya kalaupun ada investasi asing, tetapi betul-betul berdampak positif, Bung Alil ya, serapan tenaga kerja dan sebagainya ya, Bung Alil ya, pendapatan asli daerah, retribusi dan pajak. Nah itulah tugasnya nanti pemerintah daerah, menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif supaya orang mau berinvestasi, Bung Alil, seperti itu. Iya. Apa nak perlu topat ya toro
ipudange maka dawe tama kombok ko kampokku. Iya, iya. Tentu ada manfaatnya. Tentu lo saro bahasa ugina rubungali. Iya, iya, iya. Tapi engkau tuh perlu ya tuh siro tenaga kerja iko matari mako misalnya siratu aja na 20 na boleh saliwa mana 20 minta lokal ibale i. Oh iya, iya. Misalnya 30 70 30% tenaga boleh saliwa. Iya. 70% tenaga kerja lokal sambil pelan-pelan namanya transfer knowledge, transfer teknologi ya Bung Alil ya, supaya pelan-pelan nanti itu ya mungkin tinggal 10% orang yang expert di situ, selebihnya tenaga lokal yang sudah mulai berproses. Bahkan kalau makanya sebelum tamak kita training jolo ya calon tenaga kerja boleh ke kampungnya supaya nak kalau kita terima tenaga kerja dek nata makada dek gagas skill nah tidak sesuai dengan kebutuhan. Padahal sudah kalau dilakukan kerjasama misalnya dengan Disnaker misalnya Bung Alil ya. Disnaker menyiapkan orang yang mau di training, melamar orang di sana, kemudian menyiapkan infrastrukturnya, kemudian trainer-trainernya ya dari perusahaan yang mau masuk itu Bung Alil. Dek juga galah sama kada dek gagas skill apa latih alin atau melatih kada itu yang perluannya. Seperti itu Bung Alil. Ada juga ini komentar ini dari Mio, susah yang juga kalau SDM-nya tidak siap. Kalau pelan-pelan 80 baru cocok. Jadi susah juga kalau SDM-nya enggak siap. Ya, jadi itu tadi dia bilang Om Milo bahwa perlu dilatih, disiapkan memang. Disiapkan memang Bung Alil. Jadi kami paham sebenarnya itu jama-jamanya Bung Alil, kalau misalnya industri itu agak-agak. Nah sini kan selalu ketemu dengan orang-orang teman-teman kita yang kerja di luar. Aku tambang nah satu bangilo, kayak senge loader, kayak senge operator eskapator. Itu biasa tuh ya perluangi namanya elektrikal yang bekerja dengan kelistrikan misalnya ada juga las Bung Alil dan sebagainya. Kang iris semana. Nah dilihat saja kalau misalnya ada perusahaan A mau investasi di bidang B misalnya B itu membutuhkan tenaga-tenaga begitu, itulah yang harus diantisipasi sebenarnya pemerintah, menyediakan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri Bung Alil, skill mismatch namanya ya. Aja nama kada lain na perlu tahu itu dipersiapkan aku ke apa bansane Roma jai ke mungkin perlu nih kurang-kurangi channel. Apa itu? Mega eskapator na pemerintah PU pagur nih tengah palari eskapator apalagi sertifikat masih. Tasinggus itu Pak Mak Jai Bangilo apa angka cerita angka cerita dia saya cerita atau kenyataanku maka deh iro pernah mah kursus Mak Jai Bangilo tapi angka wajib melo nebu lokatomi ku Pak Jai mana kada pajak enak puran kita mah kursus benih. Makanya jamu apa kenapa lo aja ya kok napa suruh goncing ada nisanya jadi kan agak seneng bu pola toh goncing. Jadi orang-orang itu Bung Alil kalau mau di training seperti katakanlah program sosial untuk bagaimana meningkatkan keterampilan menjahit isapa ya rom memang makada kami to bakat nang kami minat nakuro. Aja na sekedar programnya atau proyek. Biasa tuh ceko dek mah tuh proyek mi ke season na le sudah gagal napung kan ya langi masina monro bawa mi ko jongke dek nang kene pagi. Yan itu cerita tahun nama kalau kami mas suruh jai kabajana. Seperti itu. Waktu ada kene bagi lo ini yo kene iga tawalil bukan cita manta.
Kata tu biasa mebu bepa. Iya, Di iya. sana pernah mebu bepa welo. Kami sapa bepa ko Pak Balu Emali pada Iya. kurang kursus mebu bepa. Ya, seperti itulah. Jadi memang itu perlu orang diikutkan di program-program seperti itu. Memang sesuai dengan bakat minatnya, Bang Ali. Iya. Kita tanpa jelok paham. Betul. Iya. Bukan hanya syarat administrasi tapi outcome-nya juga harus dipikirkan. Iya. Jadi kalau memang agak senai, engkau meto dasar di kede sedikit-sedikit pasti kan dia tahu apa yang ingin agak senai, apa yang harus dilakukan. Betul. Jadi Iya. Pada tahun ini kena aku kasih bakat malas ipati lo bengkel motor kan dia nasi kena Bung Ali. dia kan si Jocer lo bengkel las lo kamu apa kata malu ilas. Lain. Oh lain. Lain. 5% apa sih cocok. Jadi memang sekarang ya ini orientasi training pembenahan skill itu harus sesuai dengan orientasi kebutuhan dunia kerja Bung Ali di dunia industri. Apa ya ro kita ya makuku ya ro ijazah formalitas tonggo meni bawah. Mana kah? Engkan anak biasa kuya boleh, ada anak di bawah rumah biasa. Saya buka usaha pencucian mobil Bung Ali. Mungkin rata-rata tamat SMP atau SMO ya. Tapi biasa sekarang saya tanya berapa gajimu di Halmahera misalnya di Obi sana. Iya. Dia bilang 15 juta deng. Di luar lembur. Di. Maka mau ya kasih gajiku 5 juta 200 enak 15 juta. Bayangkan nih rodoro 5 suruh-suruh mak jama mana kurang malasmi bawang na jama tuh karena bapaknya dulu yang bawa. Sampai bawa beberapa orang juga dari baru sampai sudah beli mobil sendiri. Nah Pak Bot titongnya lena bukan. Jadi sekarang ke depan itu ijazah itu tinggal menjadi syarat formalitas saja, tapi orang bertanya apa skillmu, apa keahlianmu. Tapi bukarami komputer misalnya kau jago komputer, depan rita jasa, ibu karang komputer buka Excel, buka PowerPoint, buka Word, coba bikinkan saya matrix seperti ini, buatkan tabel saya seperti ini, buatkan saya analisa seperti. Makumir tema aku kalau majam aku mulai. Aku tak maka ada saya S1, ada SMA tapi mata Andre pengalaman SMA tarima bukan dia. Begitu. Jadi harus sediakan skill seperti itu Bung Alil ya. Iya. Ini ada calon Pak ini. Assalamualaikum Bos Ilham. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Mio baru tahu dasarnya nak pelajari karena ada level-levelnya tuh. Iya. Cocok. Iya. Kemudian Kailo ngopi bareng ayo bersama Alin. Boleh. Asal mau traktirmu, mau traktirmu. Kapak makelain les di Kosarjana Ekonomi traktiri doktor. Masa tuh sama tuan nih di tuh sih malu lihat traktir tomato aku magu ke Bung Ali. Wah, nah tenang Bang Ilo. Tenang. Engkau nata aja ngulang-ngulang ngalena ya dikasih dek gagah. Ya, tenang Bang Ilo. Sudah siap itu sisa meluncur kita ini. Aku perlu sudah mau mengelola sih sifat telu mater sifat bicara Bung Ali. Atau apa tuh nama orang kau ketemu rah tas sini. Iya, jadi itu. Ini ada Muhammad Rangga juga ini. Ini salah satu PR besar pemerintah soal lapangan kerja Bung Ali. Iya. PR Iya Bung Ali lapangan kerja, makanya saya bilang mari kita semuanya bersatu bagaimana kita mensupport rencana investasi yang ada ini karena untuk satu pabrik saja itu untuk mesin kantong semen itu Bung Ali itu bisa menyerap tenaga kerja di fase awal ya ini di fase awal Bung Ali itu 500 orang. Paling sedikit 500 orang. Iya, 500 orang boleh. Coba kalau 500 orang bekerja di pabrik pembuatan kanton semen itu. Katakanlah bergaji standar UPMR lah misalnya 3,6 atau 3,7 per bulan. Berarti kali 500 orang, berapa per bulan itu uang yang ada di Baru Bung Alil ya. Coba kita kalkulator ya boleh. Saga miliar kira-kira ero. Katakanlah 30%-nya dibelanjakan masuk ke pasar, dibelanjakan masuk ke angka
angkringan, warkop, tukang ojek misalnya Bung Adil ya, pasar-pasar tradisional, apalagi itu catering misalnya Bung Adil yang memiliki artinya dampak multiplier effect secara tidak langsung Bung Adil ya. Tapi belum lagi yang langsung, jadi ada yang langsung 500 orang, ada juga yang terdampak secara tidak langsung dari para supiri-supiri agar tukang ojek dan sebagainya. Ini namanya geliat ekonomi bergerak, sektor real bergerak Bung Ali. Nah, ada lagi nanti perusahaan lain yang ingin masuk dan sebagainya. Baru kita bilang ayo ke baru. Sekarang baru warkopnya sudah ramai. Dan apa ada kasih dia lagi buka warkop. Wih kasih watana Bung Ali. Kasih tua sedi mati si sedi jadi ai. Aga kasih nak buka warkop minta sedi 2 tahun tak telu naletu kita tes sedi ni mak diskusi tanya tu apa lo minum kopi lo mak diskusi si babang. Pero na pesangi kopi bawa sedi. Bang Ilo letur te sedi ni. Makanya Bang Ilo masuk aja lo Bang Ilo kayak lesu juga mah tu lesu tongkok me jolo kopi ku kak mati ni atau tongkok me kopi nomor rumah cekin apa lesu ya sir mesinanya baru kama. Itulah suka dukanya suka dukanya deh. Jadi saya ini istilah Bung Alil nak jaji ini tidak ada hambatan, orang baru harus siap diri untuk berhadapan bahwa insya Allah di balik tantangan fiskal nasional karena ada efisiensi nasional ada harapan baru untuk ekonomi kita Bung Alil. Mari kita sama-sama bersama untuk berikan support. Ada nih komennya Queen Nara Bang Ilo ini mega jamang bertani, berkebun, beternak, nelayan, tapi macingkat je to berweh sesa. Kayak Bang Ilo ya. Iya, ulangi ulangi. Itu heng wita kutudu tu Pak. Iya. Maka sih orang tapa melengket. Iya, ulangi Pak kayak. Mega jamang Bang Ilo. Bertani, berkebun, beternak, nelayan, tapi macingkat je to berwe sesa. Apa mawata tu kasih nak koi loki maja madek gas skill tak na peloki pasa-pasa patama tapi nakong kamu skill tak namu dek gaga deket tak namu dek gaga ordal tak Bung Alil. Insyaallah bisa lolos Bung Alil ya. Iya. Tapi bertani, berkebun. Kemudian beternak ini kan ini jama-jama tomer Bang Ilo. Jama-jama kanja itu udah menyerap lapangan kerja. Coba bayangkan Bung Galil ya. Saya kasih sedikit bayangan ini bagi orang bisnismen yang tanya Pak bisnismen Bung Galil. Deka bakat komentar karo saya harus mengaku itu. Iki saga nama ibu bisnisku baru alhamdulillah capuk mana mi dek gagana sesa. Mebu sika bisa ngoto, mebu sika elektro, mebu sika anu boti perlengkapan boti Bung Galil Pak ya jiwa ero dene oleh nya jiwa sosial Bung Ali. Maka dani caleg gapail ha kakak caleg kakak oi diskon pale itu 20% kakak ini agak pale pai itu lo diskon. Lah begitu. Apa kayak apa makedasi caleg sih. Dia gaga. Dia tona nawa aja ki pole talit purwe rebai tenda ya deh gaga. Maka datanya lah artis, ya lah artis. Dia kan dia itu lah cocok sama bisnis ya beli. Makanya lah baru itu ayo lepas sange bapak kadang-kadang lah cocok sendiri gak bakal aku. Dia boleh matuk itu maka ada siaga sewa. Bang Ilo sosial na. Megangnya ke deh disko-diskonya lo CD. Apa anggota sih? Iya. Kene irona jamangi kene bertani berkebun mage menurut Tero. Jadi begini Bung Galil. Saya kasih gambaran singkat saja misalnya Bung Galil di MBG ini, dapur ini, kalau semua sudah berdiri nanti di baru, maka kebutuhan terhadap ayam, daging ceritanya daging ayam ini, itu luar biasa banyaknya. Ini belum bisnis. Kebutuhan MBG terhadap telur luar biasa banyaknya. Kebutuhan MBG terhadap beras luar biasa banyaknya dan ada jenisnya minimal premium lah katakan seperti itu Malil. Kebutuhan MBG terhadap susu ultra setiap hari Jumat wajib diberikan kepada ini bisnis bagi ada yang modal Bung Alil. Ini kesel
kesulitan semua MBG di sini untuk menghadirkan susu itu belum. Kenapa? Karena secara bersamaan, secara nasional ini tiba-tiba produksi belum ditambah, tiba-tiba permintaan luar biasa, Bung Olil. Ini pangsa pasar butuh namanya kangkung. Atau anak kilar sama DC. Iya. Angkalar, nah Bung Olil, enggak tahu buah-buahan nah. Iya. Mandike, kaliki. Iya. Itu kan semuanya ada semua unsur-unsur gizinya, Bung Olil ya. Jadi ini saja yang sedikit ini kalau ada lokasi tak bikin ke peternakan, kita kontak nih Rosi Bawata yang mengelola dapur kedai ya pakai sifat tamat telur. Nah kode na di ngeseso tas cicin nasi minggu. Hari ini kan peluang, Bung Olil. Iya. Siapa yang punya uang modal ya? Tangkap peluang ini. Ya pak hubungi ke MBG maka kedai tamat tu kasih anu na namun tas cicin masuk. Nah pakanjana tu ke MBG Olil. Tamat barangnya wajah. Oh langsung aja. Itu MBG, Bung Ali. Iya. Jadi misalnya kita mengelola ini MBG ini, tamak metoni redo boleh pusat, boleh BGN itu masuk ke rekening admin. Dalam 1 minggu Rita berkuras sih Pak Tamak ini laporan isuntis si tamak jadi uang standby, Bung Ali. Iya. Lama kada si minggu pi wajah si ulap yo deh. Paling lambat sih Bung Ali. Iya, apa biasa tuh koma bisnis itu kedai. Winring yo nah. Si ulap pi mate nape wajah ki. Tidak seperti itu. Iya sedang lo toka kasih mapat tama ropero telposur sedang bantu jadi lo mapat tama susu kadawe dan Surabaya pan sena cocok salah mi kota seplom idos kalau lo seso malah lagi kontainer. Iya. Wih, kajian lo ke Pulau Surabaya di langsung ke Garongkong. Wih. Iya betul Bung. Jadi ternyata ini juga persoalan perlu kita bahas ke depan ini. Saya konsultasi dengan teman-teman dulu yang lama di pelabuhan. Kenapa misalnya rote-rote pelabuhan itu tidak terlalu banyak kapal-kapal yang masuk? Ternyata ini dinas perhubungan belum banyak memang izin trek yang dia selesaikan, Bung Alil. Jadi engkau misalnya kapal elok tamak boleh ke Surabaya, dia oleh tidak ada rote pada tuh itu auto PT itu dia pagagi simak kok nggak boleh dari perhubungan. Iya. Seperti itu Bung Adil. Jadi bisnis tadi peluang bisnis bagi teman-teman warga di Baru sambil mata aja ke lapangan kerja. Ada lapangan kerja yang paling bagus dan mudah-mudahan nanti ke depan tahun 2026 misalnya pemerintah menyiapkan yang namanya bantuan modal kerja, revolving fund. Apalagi mah kuku bangi kita masa gena di nenan malah ada persyaratan Bung Alil. Iya. Ya yang penting ala kita doi bang apa ya tuh na cocok pengusaha itu kembali doi bang. Iya banyak ini komentarnya di bawah ini luar biasa ini pagi karena komentar teman-teman ini yang lagi mengikuti acara kita ini banyak sekali komen-komen iya. Iya HPW heng-heng to wasangi otae heng-heng HPW heng-heng to. Iya, ini ada teman kita agak ini. Apa kita nunna komen. Iya. Oh ini betul Bu, ijazah itu banyak formalitas saja yang sekarang dibutuhkan sekali. Ya. Asal tidak tersinggung harga diri. Iya. Nah, kemudian apa nih? Ya perkuat dulu dasar. Iya, tata kelola investasi daerah ada ini Mio. Oke. Kemudian perkuat DPM Dinas PTSP ya. Dengan sistem PTSP, dengan sistem OSS baru, GoIPes yang terhubung ke pusat. Kemudian ada Digani nih, barusan ini gabung ini. Info dong PT Konsom cedemu kasih info. Nah. Tajan nih Mas. Iya.
Bansana kole subansana manangan digani di level-level anu ya Bung, di level-level menengah kalau di perusahaan kan dia punya skill, punya pengalaman, punya experience ya. Jadi dia punya bargaining position untuk menempati posisi-posisi yang bagus Bung. Iya, ini Bang Aziz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Quinara ini. Kons itu masalah, belum bisa dipaksakan masuk dengan kondisi saat ini. Solusi wajib dihadirkan pemerintah. Ya. Kemudian Dek Nagaga. Iya. Jadi menyangkut masalah Ibu Mia tadi Bung Alil. Jadi salah satu cara untuk bagaimana mempromosikan investasi di daerah ini itu kan sebenarnya di dalam program nasional Kementerian Investasi malah ada kemudahan-kemudahan kan yang diberikan itu Bung Alil kepada orang yang mau berinvestasi. Kemudian tentu DPNPTSP selaku leading sektor yang sangat relevan dengan itu karena DPNPTSP itu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu. Memang dia harus intens untuk melakukan sosialisasi. Nah, sayang memang program nasional ini dalam bentuk sosialisasi OSS, kemudian Undang-Undang Cipta Kerja dan sebagainya itu di tahun 2024 kemarin itu sudah tidak ada lagi dalam bentuk dana DAK. Dulu ada program DAK langsung dari pusat yang bekerja sama semua dengan DPPTSP di Sulawesi Selatan sehingga saya bisa mewakili lembaga pada saat itu untuk menjadi narasumber. Nah, namun perlu memang dipahami teman-teman bahwa sistem pengurusan perizinan sekarang ini jauh sudah lebih maju karena sudah menggunakan teknologi Bung Alil ya. Sudah menggunakan namanya OSS, Online Single Submission Bung Alil ya, di mana semua terintegrasi secara elektronik dengan puluhan kementerian dan lembaga. Di natasi untuk tetap pengkanising ya Bung Alil. Saya kasih contoh misalnya Bung Alil. Begitu fenomena digital ini sangat efektif. Kemarin saya bikin e-katalog misalnya Bung Alil untuk Gicar News itu. Jadi bikin penawaran, saya pasang harga misalnya. Besoknya ditawar sekian-sekian boleh, saya bilang oke. Langsung kontraknya juga secara elektronik Bung Alil, secara digital ya. Ada materai digital, ada tanda tangan digital dan itu sah secara hukum Bung Alil. Itu coba luar biasa. Coba bayangkan tidak perlu tidak pernah. Coba kota pemakai tamat ke Jawa wajib kamu yang mamai. Belana tuh ya, lebih tanda tangan. Jadi apa jadi kemudahan diberikan oleh negara ini Bung Alil untuk menghambat birokrasi ini semakin lama semakin bagus Bung Alil. Kalau dulu itu kan harus ketemu, harus kan Pak Pimpro mungkin tanda tangan. Nagatu ke matuli, anunya tapi belum ada ini ujung-ujungnya udah Bung Alil kan. Akhir udah. Undang-undang dasar. Jadi kenapa dulu itu mengkampanyekan terus itu bagaimana memangkas itu birokrasi dalam pengurusan perizinan sejak tahun 98 dan setelah saya pensiun itu tahun 2000 berapa 2003 mungkin dilanjutkan lagi dengan Pak Ismu bersama dengan Ibu Mia Bung Alil ya. Jadi jangan salah, Mia ini juga salah satu expert juga dalam hal kebijakan publik terutama perbaikan sistem pelayanan perizinan di Sulawesi Selatan bersama YAS Yayasan Adil Sejahtera Sulawesi Selatan Bung Alil gitu. Iya. Jadi Pendrai lo kamang kaling sadana jolo kamu pegang. Iya, coba kita undang ini. Sudah gabung ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kak Ilo? Alhamdulillah, seperti yang kita lihat ini semakin hari semakin muda, gitu aja. Alhamdulillah ya. Mau di apa Kak Ilo? Garis tangan kok dong. Iya, makunir. Iya, yang iro garis tangan Bang Ilo. Ya, pasti campur apa dengan campur tangan. Campur tangan, tanda tangan. Tapi tanda tangan mah gue kan elektronik mana nih Bu? Sama kayak yang disebut Mia kemarin itu, sekarang era digitalisasi. Ini suka atau tidak suka nih orang harus mengantisipasi. Tunggu dulu ya. Bukan kita sama mengemudi nih. Sama dengan
sama dengan kecantikan Kak Elo. Iya, iya. Itu elektronik itu kita lebih cantik di dunia elektronik daripada di dunia maya. Ya naru kasih lo toka mapas pura kama pasap biasa mapakutan mega mampar kana mak gencuk ya aga bangilo ka mahal dek na tu biseng ya. Iya. Biasa tuh bahaya tuh Pak. Aku urane, iya biasa katutuno filter di mak gencung aja. Itu kan harus kasih namanya kasih telepon eta karo ka pamagarta. Padahal koneta kasih asli nama tuh nih kasih mawenin 60 na tahun. Dede halal manisapa magu. Semangatnya masih muda Kak Elo. Ya, yang penting kalau semangat itu tidak pernah berubah, tetap selalu semangat. Style juga tetap seperti itu. Ya menurut kasih di mengurangi cedero supaya tetap fashionable ya meskipun kantong tidak setebal kemarin lagi. Iya. Mia apa? Mau ngomong apa ini? Mia? Katanya mau diajak ngopi, tapi mana? Dek itu nama ding sarjana S1 Iya. traktir, S3 apa traktir? Iya, makanya saya bilang saya sama Alil, yang penting tidak tersinggung Ji. Iya. Jiwa laki-lakian tak, kalau saya yang terakhir tidak ada masalah. Oh iya. Enggak. Tidak ada kita singgung. Anu mero Ya. situasional dia yang begitu Bung Alil di kondisional. Iya. Apa nesatosi maka ada kasih ya Bung Alil apa angkemua maka apa kasih ada metoga maka. Boleh. Kapan Kak Elo? Tinggal ditunggu saja WA-nya Bung Alil maka dari Kak Elo mampir ke di sini. Ada juga ngemil-ngemil sambil makan di sini sambil ngobrol, tuh kan? Lupa sih. Iya. Boleh. Saya full kegiatan tuh sampai hari Jumat. Sabtu boleh. Oh Sabtu, oh iya, enggak masalah. Di di Maruko. Oke. Maruko. Mata aja menikah Bang. Iya, oke. Ke kita ngaga tuh liba-liba katoke ku tuh meskipun mantaji agak moderator mi agak atau MC di mana mah ya tuh. Kak, pemberdayaan perempuan. Oh iya. Nah Muhammad, nah ya Roane cocok itu ke pemberdayaan perempuan, Pak Imi ya lo boji itu pemberdayaan perempuan. Apa di mana-mana kabupaten mulai dari Parepare sampai Wajo sampai di mana semua yang saya dampingi Bung Alin. Iya. Lebih sih bongkot aku makun remana na ya metomi magarta goro palaleku mi Roane. Aku makan kiloki Parepare Pak Ilham dalam waktu 1 jam bisa kita kumpul 500 perempuan pak depung tapi aja mau tak heran apa dek nah tuh gak kasih mau coba amanan nih siapa terus siapa pada coba aku tuh. Iya, ini ada juga Budasta Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya sempat sampaikan ke Ibu Bupati Andi Ina berikan sentuhan yang berbeda. Apa ini sentuhan yang berbeda? Ya sensitif sedih aku nggak bicara sentuhan itu Ibu. Kelihatannya beliau sudah memulai dengan memberikan sentuhan-sentuhan kegiatan yang luar biasa menurut saya. Oh iya. Ya, semoga ini dijawab kapan ya rumah kada bagaimana menurut pengamatannya ini Mia ini selaku aktivis juga boleh dikatakan begitu, akademisi juga ya. Bagaimana itu Mia? Sudah ada sentuhan kah? Iya. Sentuhan ke sebenarnya untuk kemampuan untuk menyentuh. Karena ada teknik-teknik menyentuh juga itu sebenarnya. Pak Kuni jual tuh melek mobil. Pak Kuni itu masa ngama macawen anak 10 tahun mana pajak na jual bahasa itu ya. Iya. Jadi maksudnya itu saya sederhanakan saja bahasanya karena memang itu kalau penggunaan bahasa Bung Alil beda itu kalau misalnya S1 dengan S3 apalagi kalau sudah profesor dia tuh pada prof kama matu ya profesor tuh matu ya Bung Alil jadi sistem jadi itu bahasanya itu Bung Alil ya memang harus dicerna dengan baik Bung Alil jadi betul sederhana batuana ya itu kalau kemas untuk sentuh kata apa itu taktik dan strateginya kata apakah lihat tuh cedek kerubung lepas kau deh gagalan langsung bame ada nalu Bung Alil. Tidak ada feedback. Ada nih Andi Gani. Ayo tanam kelapa di daerah. Weh.
Atau sana kalau kali ikan dari mana? Kayak itu ada juga banyak itu anunya Bang Ilo. Karena sekarang itu kelapa dijadikan agak seneng kopra. Peluang tero Bang Ilo. Iya peluang. Iya. Mega aja peluang ya. Iya. Ya, ini ada Bedasta. Saya selama ini kalau ditanya orang mana, saya lebih memilih sebagai orang Parepare. Karena selama ini saya tidak pernah merasakan ada yang berbeda di Baru kecuali taman depan kantor bupati. Yamir nasa berbeda. Ya, Taman Colik Pujiemi nasa. Iya. Tapi kan ini butuh ide-ide memang. Iya Bung Alil. Jadi kalau misalnya contoh ya, kita ke Anjungan Sumpang Binanga Bung Alil. Kalau itu dikelola sama dengan di Cempai di Parepare. Iya. Itu luar biasa juga itu Bung Alil. Bahkan tempat kita lebih bagus di Anjungan Sumpang itu kenapa? Karena dia punya panjangnya jauh dibandingkan dengan Cempai Parepare. Tapi dari sisi penataan mulai dari kembang, tempat bermain untuk anak, bermain mobil, itu jauh lebih maju Parepare. Mestinya teman-teman pariwisata ini jalan-jalan lah lihat Cempai itu supaya apa kira-kira yang bisa diadopsi yang ada di Anjungan Sumpang Binanga itu Bung Alil. Seperti itu. Nah, ya syukurlah ada juga kita alun-alun ya. Dini maka ada singgah ke dia ngan alun-alun, singgah ke di Masjid Samsan, singgah ke makan kuliner di Utira. Tinggal lo menit tambah mereka suruh jolek bicara Ibu Mia. Iya. Oke. Kak Mia, silakan. Iya. Saya agak bising di sini, jadi agak tidak leluasa untuk kemudian memberikan tanggapan. Tapi kalau dari saya pribadi, persoalan bangga nggak bangga, ya itu kan masing-masing persepsi orangnya, masing-masing orang punya hak. Cuman kalau saya pribadi ya, saya tetap bangga dengan Baru, apapun kondisinya. Karena bagaimanapun kan kita harus bertanya apa yang bisa kita berikan untuk Baru gitu. Bukan apa yang bisa Baru berikan untuk kita. Nah ini beberapa kegiatan-kegiatan yang kita lakukan ini kan semuanya tentu saja mengarah kepada bagaimana kemudian masyarakat Baru lebih berdaya. Tidak semudah membalikan telapak tangan memang iya, tapi kan setidaknya ada kita punya kontribusi lah. Gitu, apa yang kemudian membuat Baru lebih baik seperti itu dan kalian. Iya, cocok nasa Ibu Mia. Apa yang bisa kita buat untuk Baru? Itu seled juga banyak pertanyaan di IKB terkadang di grup-grup orang Baru ya Bung. Ada dikasih di Eceng Katoma sejarah anak yang roya ya sengai Pak Ilor di dalam merintis yang namanya sistem pelayaran perizinan itu baru sekesik di orang perampe ya Bung. Dari tidak ada menjadi ada ya Bung ya. Oke, jadi alhamdulillah Bang. Alhamdulillah. Iya. Ada Ani ini. Assalamualaikum. Tabe betul sekali Bang Ilo. Cempai is the best. Cempai ya benar. Itu kan tinggal disentuh sedikit dan kita di sana lebih panjang. Di sana itu Bung Alil sore-sore kalau di Cempai itu kan ada 5 sampai 10 pengusaha lokal itu yang mempersewakan mobil-mobil. Tapi memang safety tidak langsung bisa nyembur ke laut begitu kan. Ditata ulang. Kemudian bunga-bunga aneka bunga-bunga segar itu luar biasa Bung Alil. Parkir jadi memang menarik. Kemudian fasilitas seperti mau toilet dan sebagainya itu betul-betul lengkap. Jadi asik lah. Saya pikir jalan-jalan lah. Kalau mau kelola misalnya Padongko misalnya Bung Alil, jalan-jalan ke Takalar lah lihat di sana. Studi banding lah ke sana. Lihat bagaimana Pantai Galesong gitu ya, multi integrasi dengan wahana, dengan kolam renang, dengan hotel sekaligus ada meeting roomnya untuk indoor dan outdoor di belakang di atas pinggir laut sama ketika kita di Bali Bung Alil. Jadi coba itu saya sudah sebutkan bahwa investornya itu adalah salah satu yang punya mall apalagi namanya itu Grand Mall yang di Maros. Datangi itu tanya, tawarkan, kasih kemudahan. Kalau perlu kasih kemudahan berinvestasi Bung Alil. Pasti dia bangun investasi karena kita juga tidak kalah dari Takalar dari sisi laut. Malah laut kita lebih panjang Bung Alil. Kalau bukan 87 km pesisir kita kan terpanjang di Sulsel kayaknya itu. Cuma itu SDM bukan persoalan SDM sih sebenarnya. Kemauan keras daripada leading sektor terkait ini harus diuji dulu di sini Bung Alil.
Makanya itu kalau misalnya kayak Mia mengatakan perlu meritokrasi, perlu sekarang yang namanya inklusi, itu memang penting, boleh right man on the right place, tempatkan orang sesuai dengan bidangnya supaya itu rohnya itu dapat dia bekerja, Bung Alil. Jangan tempatkan orang kasih tanero, dia jangan nyawa anak kero, jadi dia nulis kedagangan nabi kata pana buka komputer nih itu copy paste na parenta di kabin, tidak ada inovasi. Padahal ada potensi, Bung Alil. Kita ambil contoh Diana Waterpark dikelola oleh swasta, jalan di sana. Kita lihat Pulau Dutungan dikelola oleh swasta, jalan di sana. Luar biasa, Bung Alil. Karena apa? Ada responsibility, ada tanggung jawab. Karena dia yang berinvestasi modalnya yang dipakai. Kalau kita serahkan kepada anak-anak kita di sini, Bung Alil, itu kecil. Karena dia berharap dari APBD. Dan itu kan dengan kondisi fiskal kita sekarang ini, parah, Bung Alil. Jadi ini menurut saya ke depan ini sudah saatnya kolaboratif. Seperti itu, Alil. Ada Aris ini. Ibu Dr. Mia. Kalau soal kolaboratif saya sepakat Kailo, karena bisa saja kemudian pariwisata ini kita model dalam bentuk pentahelix. Pentahelix itu artinya bahwa ada pemerintah di dalamnya, ada swasta di dalamnya, ada akademisi di dalamnya, ada LSM atau komunitas di dalamnya, dan ada media di dalamnya. Nah ini kemudian kita tinggal modelnya ini, model kolaborasi pentahelixnya kayak mana gitu. Siapa kerjakan apa, kemudian bagian-bagian mana yang kemudian perlu kita sentuh bersama, seperti itu Bang Iwa. Cocok. Saya sebenarnya itu juga senang, Bung Alil, ketika bisa berdiskusi teman-teman dari akademisi. Bahkan saya kadang itu merasa tidak enak hati sebenarnya, Bung Alil. Kenapa ketika pemerintah kita ingin menggagas sesuatu, katakanlah misalnya ada kegiatan-kegiatan studi, ada kegiatan informal, ada kegiatan kajian kebijakan publik. Kenapa kita harus berkibat keluar? Kenapa tidak ada empowerment gitu loh sama akademisi kita di baru ini, Bung Alil? Coba kasih Mbak Al-Ghazali saja bikin naskah naskah akademik itu di Bapeda ini, tolonglah jangan hanya jangan hanya menjual kampus-kampus ini dari dulu. Udahlah, sekarang ini dengan teknologi kita, Bung Alil, semua semangatnya sama, Bung Alil. Aja nama DC maka kira-kira polis aliwap, jangan. Pemberdayaan juga perlu, Bung Alil. Ada apa namanya? Itba Ada Al-Ghazali. Muhammadiyah, mereka semuanya punya lembaga-lembaga kajian. Dosennya juga sudah ada S3, sudah ada profesor. Jadi kadang saya bilang, kenapa ini kajian-kajian pendidikan, kajian-kajian kebijakan publik, misalnya kajian apa dan sebagainya harus kerjasama dengan orang luar. Jadi uangnya kita ini lari keluar, Bung Alil. Karena itu kan dibayar. Besar anggarannya, Bung Alil. Kenapa bukan orang daerah yang diberdayakan? Akhirnya dia belanjakan juga uang itu di daerah kita sendiri, Bung Alil. Apa kalian terima gaji lari lo lari lo MPP, ya dikasih lari kalau pasar baru, kan lari kalau alun-alun. Inilah mindset sebenarnya yang harus dirubah menjadi grand strategi ke depan. Bagaimana proses empowerment orang-orang lokal itu, termasuk UMKM kita, Bung Alil. Bahasa Ibu Mia misalnya dipakai, silakan lakukan kampus dilakukan naskah akademik tentang berdayakan adik-adik misalnya. Beberapa terima gaji pasti maka deh. Kailo di mana Ki? Ada juga di rumah ya. Kalau ngalung Ki dulu ngopi-ngopi. Kan berdaya, Bung Ali. Iya ada berdaya, kan berdayakan juga. Seperti itu, Bung Ali. Jangan lagi lah terlalu afiliasi semua keluar, Bung Ali. Aduh. Pengetahuan sekarang sudah sama. Iya. Ada Arif ini usulan Pak Ketua. Apa itu usulannya? Ada juga ini Reza di PKI mau dibuat alun-alun. Wah. PKI ini. Bagaimana itu kalau kita buat alun-alun di PKI? Sebenarnya konsep taman kota itu di mana aja boleh. Oh, begitu. Terutama di tempat pusat-pusat keramaian karena dia kan multifungsi, Bung Alil ya. Bisa jadi pusat ekonomi juga bisa daerah hijau gitu ya. Sebenarnya di mana saja. Satu di kota-kota kecamatan itu kan bagus, Bang, yang padat-padat penduduk ya. Bagus itu. Andi Gani ajana na mega la dalung-alung bela. Tambah dulu gerakan ekonomi melalui aktivitas industri. Kemudian ada nih Brasta. Ya, kelemahan kita di baru di pusat kota kayaknya tidak ada warga yang beredar tidak ada warga yang beredar di kota. Tidak ada uang. Iya, di pusat kota kayaknya tidak ada uang kayaknya toh. Tidak ada uang. Tidak ada uang beredar. Kurang duit ke Bung Alil. Iya.
Apa ya rada ikut tamak bang ya Bung Alil, monro bisa nampak lecen nih kan ikut Jakarta. Iya. Iya, ya gimana ekonomi mau bergerak dengan cepat, makanya langkah Ibu Andi Ina buat event-event itu luar biasa. Ya. Iya. Ada perintis perubahan yang semakin tertata. Oke. Ada digani kembangkan hasil tani. Ya, apa yang belum ada kita adakan di daerah agar semakin banyak peluang-peluang yang baik. Iya. Ya, Kemudian ini. kalau soal pangan Halil, jadi hilirisasi soal bagaimana kemudian hasil bumi ini kita kelola sedemikian rupa, kita turunkan ke produk-produk tertentu seperti itu. Cuman saja yang jadi masalah kalau menurut saya ini model kolaborasinya sih di sini. Karena kan yang ada spot-spot, hanya spot-spot aja selama ini, misalnya di mana ada keripik pisang, di bagian mana ada kopi dan sebagainya, tapi kemudian ini tidak dikemas dalam satu bungkusan cantik. Misalnya seperti Kak Ilo tadi sampaikan bahwa bisa saja kemudian baru misalnya jadi tempat singgah gitu ya, kita mungkin ada homestay, jadi bisa saja misalnya orang barat itu suka tinggal di rumah-rumah penduduk gitu. Nah dari situ kemudian ada kulinernya, ada apanya dan sebagainya yang bisa disiapkan mungkin di Padongko atau mungkin di mana. Ini bagian-bagian sini aja nih yang tinggal, karena kita punya potensi besar. Hanya saja mengelolanya ini mendesainnya sedemikian rupa ini yang penting kita pikirkan sama-sama. Iya. Oke. Iya. Ada nih Om Irsa, makasih banyak sudah kiriman nih. Itu lo yang ya Irsam Insinyur itu Bung Alil. Tamak berena kopi. Iya. Tapi lebih enak lagi kalau Om Irsam langsung kasih kopi asam nih Kailo. Oh iya. Bisa beliau diajak ke Maroko. Oh iya. Maroko di. Bagaimana Kakak Sami? Iya. Penre Pak Sabe, penre Pak. Pernah ceme apa tuh? Ya. Ada Andi Bahrudin, sehat selalu Ade Mia. Ini Andi Bahrudin. Kemudian ada Rahma Arista. Ya, apa kabar Kak Ilham? Ini. Ya, alhamdulillah. Itulah pojila ada kota pamak Kak Ilham. Marilah alaman nih sedih mulai metos sedih langsung kuat ikut Iya. Jadi si salam itu tepu-tepu itu Bung Alil. Kota pamak Kak Ilham apa kasih Iskandar nih mereka itu marilah. Segitu Pak disengengero Bung Alil. Iya. Ini ya. Jadi apa disampaikan tadi Bung Mia, Bung Alil ya, memang penting. Jadi model pembangunan itu memang model pembangunan partisipatori. Jadi bagaimana daerah ini ke depan sudah mulai memberdayakan itu, boleh melakukan itu, mengimplementasikan ya, mungkin dalam hal-hal apa. Karena ketika banyak orang yang terlibat berpikir, akhirnya juga kan banyak ide-ide yang lahir dari situ, dan semua keputusan yang diambil itu bisa lebih minim resistensi, bahkan lebih baik. Menurut saya ke depan pemerintah harus terbuka lah dengan seperti itu. Nggak bisa lagi kita berharap bahwa lahir dari meja. Semua ide-ide yang ada itu harus didiskusikan bersama Bung Alil supaya hasilnya lebih baik, dan bagaimana juga melibatkan elemen-elemen yang ada di daerah ini untuk sama-sama berpartisipasi. Kalau itu yang bisa terjadi menurut saya luar biasa Bung Alil ya. Jadi tidak perlu lagi ada sekat, tidak perlu lagi apa. Inklusif itu indah tetapi memang sulit untuk diwujudkan. Tetapi marilah kita mencoba pelan-pelan menuju ke arah itu. Seperti itu. Itu ada Om Irsam ini sudah gabung. Kita sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo, pramobi makar oke. Silalon. Oke, ada dokter cantik saya lihat ini, jadi saya masuk. Iya. Tanya to gara-gara yaro natama ki pasami Pak Insinyur. Tanya to gara-gara Ibu Mia tata. Yaro tapat tama kapan kita bucan dokter kita ini ya. Iya. Khusus untuk perempuan, ini andalan kita ini memang. Iya. Oke. May kita komen-komen kuyawe.
Bang Asis, perekonomian di Baru itu memang kondisi tidak memungkinkan, masyarakat butuh dukungan dari pemerintah. Iya. Aneh, Bedasta Indonesia izin naik ya. Oh iya, silakan Bedasta. Iya, supaya lebih rame. Mana ini? Bedasta. Oke. Kita ke Bang Irsam dulu. Iya, silakan Bang Irsam. Ya, mungkin ada yang mau disampaikan dengan obrolan-obrolan kita di pagi ini. Iya, saya dengar tadi ini, cuma saya terlambat, tapi saya dengan ujung-ujungnya itu pembangunan berpartisipatif untuk masyarakat. Bagus sekali sebenarnya itu yang ini kan bisa yang terjadi sekarang kan di desa-desa kan seperti itu yang terjadi, bahwa ada terjadi antara masyarakat dengan desa, pemerintahan desa yang untuk dalam hal berpartisipasi dalam pembangunan. Nah, seperti sampaikan tadi dokter kita yang cantik ini, dia mengatakan bahwa mungkin saja nanti itu turis-turis itu dia suka rumah-rumah panggung, dia suka ini tempat-tempat yang unik. Dan itu memang sebenarnya ada yang unik di Baru ini. Ada itu yang kita naik di Lajulo, ada itu rumah nenek apa itu di situ ya. Oh, belakang rumah nenek. Belakang rumah nenek. Pernah saya ke sana, memang unik tapi tidak mau pulang. Kenapa? Kenapa itu? Begitu ada yang unik. Jadi penasarannya selalu muncul penasaran bahwa begini mungkin modelnya orang-orang tua kita dulu, budaya kita dulu dalam hal menyajikan suatu makanan kepada kita, bahwa seperti ini modelnya. Dan itu ada di belakang rumah nenek. Dan itu sebenarnya itu yang seperti itu yang mau diperlihatkan pada sasaran destinasi wisata. Sasaran destinasi bahwa ada pelibatan di dalam masyarakat dalam hal kegiatan UMKM-nya itu. Kalau sebenarnya semuanya juga pemerintah, saya rasa sulit. Karena kenapa? Masyarakat selalu manja, selalu bahwa bagaimana, kenapa pemerintah tidak seperti ini. Padahal sebenarnya itu kan pemerintah kita ini masyarakat, bahwa kita memulai tapi pemerintah ada mensupport seperti itu dalam bentuk regulasi, dalam bentuk kekuatan, sehingga itu yang terjadi bahwa misalnya saya kasih contoh tadi itu belakang rumah nenek ya. Kalau pemerintah selalu memfokuskan, kalau ada wisata yang datang di Baru kita arahkan ke sana, pasti dia jadi objek, ada juga contoh kemarin yang kalau ada turis Belanda pernah singgah di Sumpang, rumahnya Alderudin. Berarti ada apa di sana? Berarti ada yang unik dia cari. Sisa itu ada sesuatu ekonomi juga. Jangan cuma saja singgah hanya, tapi tidak ada ekonominya yang jalan di situ. Jadi sebenarnya di situ memang sebenarnya kita mau lihat apa-apa yang cocok, karena banyak seni-seni yang di Baru, tapi dia tidak bisa menyampaikan dalam bentuk baju seperti ini. Orang membawa oleh-oleh pulang. Jadi bukan cuma makanan, bawa pakaian juga. Ada sesuatu yang dia pegang, dia beli selembar pun, sehingga ada catatan di luar bahwa ini dari Baru. Seperti itu. Minimal gantungan kunci toh. Artinya ada sesuatu yang dipegang. Setelah dia pulang ke negaranya, dia melihat ini Baru. Kebetulan kalau ada orang yang pernah ke Baru, saya pernah ke situ. Dan muncul ada penasaran. Ini kan ada yang sama dengan hilang di jembatan Boto itu, Kak Ilham. Di jembatan Boto itu ada dulu pelekoknya itu yang terkenal di sana. Saya ingat sekali waktu masih kuliah. Ada pelekoknya di sana yang terkenal, tapi kenapa bisa langsung hilang begitu saja? Betul. Hilang begitu saja. Kenapa kita tidak mempertahankan itu? Karena mengandalkan pemerintah. Coba di situ
diaktifkan. Kenapa? Mega balik aku tak gatung apa semua di situ. Penasarannya orang Barat. Kenapa waktu masih kuliah selalu ada singgah di situ yang foto-foto. Tapi sekarang kan sudah malas juga turis karena itu hilang di betul. situ. Betul. Iya, balik rakuin. Iya. Ada lagi sekarang muncul yang baru kan, makan terengnya di itu. Karena yang muncul itu kan itu yang mau semua yang makan tereng di jari kayak itu juga kan. Sekarang juga sudah viral. Iya. Oke. Yang itu enak ada tapi tidak ada model penginapannya di situ. Seharusnya ada model penginapan rumah kayu. Jadi orang yang datang mau menginap di situ. Jakel lah sapatirang agadi lah sapatirang ay. Si bawa mani bawa mas sapatirang kremondri lah jari. Ya, angkat toni lo si baik ke rumah bahasa turis ro. Lemas sulam buka. Kenapa itu orang Bali pintar bahasa Barat luar? Karena dia berkomunikasi langsung. Betul. Jadi ada gairah untuk berkomunikasi. Saya jual barangku ini harus saya komunikasi dengan bahasa mereka. Jadi tanpa dia belajar, tapi dia otodidaknya belajar seperti itu. Betul. Oke. Aku pasti gabung si bawa rambar ini meskipun bahasa ugi kuasai pasti berusaha toki untuk manu ya. Alena tuh mau tol mak bicara ugi lo to. Oh iya. Misalnya itu. Apa korone barai Napoji itu Indonesia jadi Napoji Indonesia jadi harus apa? Napoji. Iya. Oke. Ini juga ada teman kita ini yang sudah gabung ini di pagi ini ada siapa nih? Bedasta Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Bedasta Indonesia. Iya. Ini di mana kini? Mohon izin saya tuh selalu dalam mengkomunikasikan atau membahasakan sesuatu memang gaya saya itu gaya karambol jadi supaya enak. Oh, tak pantul-pantul dia. Iya. Jadi akhirnya kena pantulannya ke ibu dokter. Alhamdulillah. Artinya kan itu perlu disyukuri. Iya. Terus terang begini, mohon izin, Bedasta Indonesia itu lembaga saya. Kebetulan saya bergerak di bidang motivasi, trainer, sama event organizer. Jadi kalau gaya komunikasi saya seperti itu karena memang talent saya di situ. Terus terang, saya warga baru, saya kebetulan salah satu pengurus kerukunan keluarga daerah baru. Saya wakil ketua. Ada beberapa kali kita adakan kegiatan, pernah diadakan pertemuan saudagar baru di Kelaro. Hari pertama seremonial di Kelaro, hari kedua spot langsung ke Kota Baru. Kita bawalah saudara-saudara kita, orang tua kita, pengusaha-pengusaha sukses di luar daerah baru. Tapi sampai detik ini tidak ada satu orang pun yang datang investasi kembali di kampungnya. What's wrong? Ada apa? Iya kan? Ini yang tadi yang penting. Benar loh, ini saya serius. Yang kedua tadi saya anekdot bahasanya seperti ini, Pak Ilham atau Ibu Mia atau siapa. Kenapa saya selalu bilang saya sebagai orang baru ini agak malu kalau saya ditanya, kamu orang mana? Kenapa saya lebih memilih bahasa orang Parepare? Atau kadang-kadang saya pakai gaya bahasa menjawab ada dua, mau secara geografisnya atau secara sosial. Ketika orang bilang dua-duanya kamu jelaskan kamu orang mana, saya bilang kalau saya geografis saya orang baru. Karena saya orang kampung saya di Desa Bojo. Berarti masih secara geografis masuk Kabupaten Baru. Tetapi kalau secara sosial saya orang Parepare. Karena saya sekolahnya di SMP. Pare, kemudian kuliah di tak jedai. Ya. Sebentar. Oh iya. Ada yang telepon. Iya, okay. Iya. Ada yang telepon masuk. Iya. Silakan. Jadi saya lanjut. Iya. Waktu habis Lebaran, KKDB Kerukunan Keluarga Daerah Baru, kita kolaborasi dengan Ibu Andi Ina, Bupati Baru, adakan halal bihalal di Serteru Adae. Iya. Dan saya alhamdulillah yang ngelit acaranya, jadi Master of Ceremony dari awal sampai selesai. Apa yang saya sampaikan sama Ibu Andi Ina, sama jajaran Forkopimda yang ada di depan saya, di depan panggung, Bu Ina,
masyarakat itu apa yang bisa langsung dirasakan ketika kita jadi pemimpin. Saya selalu punya anekdot atau quote itu bahwa give it the different touching, berikan sentuhan yang berbeda. Itulah tadi kenapa saya ketik seperti itu. Apa itu sentuhan yang berbeda? Ya, lakukanlah sesuatu yang secara kasat mata orang lihat dulu bahwa benar-benar ini ada pemimpin baru dan berbeda dengan pemimpin-pemimpin sebelumnya. Itu dulu. Contoh, Tugu dapat dalam Kota Baru. Saya kadang-kadang bercanda sama keprotokolerannya Ibu Andi Ina, sama ada Ika, Nita. Ya ketika saya melintas dari Makassar mau ke Parepare, saya videokan. Ini Tugu mohon maaf. Ini kok sini bahasa bercanda ya, mohon maaf ya, bukan mau menyinggung warga baru atau siapapun. Ya tentunya itu punya nilai historikal, ya luar biasa buat Kota Baru. Ini saya bilang sama Ika, mohon izin dindaku, saya melintas. Ini Tugu zaman-zaman prasejarah. Bersejarah. Metetan itu. Ya. Artinya poles-poles ya Tugu pakai sing supaya makan jatuh rita kotolalo ya tuh. Oh iya. Terus terang, saya belum sekolah SD, saya sudah bolak-balik Bojo, Makassar, Bojo. Saya selalu bilang, nah jadi ada gak berubah ke baru ke sih cakaruduk nih lalu ke baru. Matindro nih. Iya kan? Nah ini yang selalu saya rasakan. Jadi sebagai orang baru, kayak ini saya perbahas seperti ini ya teman-teman. Karena saya sebagai orang baru, saya agak malu juga nih kalau ditanya teman-teman orang mana gitu kan. Saya makanya lebih jujur. Jujur demi Allah, saya lebih banyak milih sebagai orang Parepare. Serius. Pengkhianatan. Dulu waktu saya jadi banker, saya pernah jadi pegawai bank. Saya di Pasar Baru kan ada cabang tuh buka di Baru tuh. Di situ agak rame karena Pasar Baru ya. Ya di dalam itu kalau kita tunggu belok kiri masuk. Nah, dulu tapi sekarang udah tutup juga. Ya karena ekonominya tidak jalan, tidak bagus. Nah, bagaimana mau berkembang kalau tidak ada pergerakan manusia di situ? Ekonomi pasti tidak bisa akan berjalan. Ada satu toko ada satu toko orang yang saya anggap paling berani itu bikin investasi di situ. Toko handphone sebelah kiri itu kalau kita dari Parepare. Ada kan situ? Oh, toko handphone itu jual handphone. Saya nggak tahu mereknya apa. Kantor Bupati. Cayo. Saya bilang dalam hati, berani banget orangnya ini. Ini luar biasa ownernya ini. Walau apakah dia orang baru atau bukan. Kenapa? Siapa yang mau beli? Kalaupun mau beli berapa orang dalam sebulan? Ya kan? Karena tidak ada pergerakan orang, tidak ada di situ manuver manusia 2 kali 24 jam. Nah, kenapa saya bilang tadi bahwa Ibu Bupati ini sudah luar biasa menurut saya, Ibu Andina. Karena itu juga saya sampaikan di depan beliau ketika halal bihalal, berikan sentuhan yang berbeda. Bagaimana mendatangkan orang berkerumun dulu di Kota Baru ini. Baru kita pikirkan 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kita pikirkan 2, 3, 4, 5 dan seterusnya seperti Ibu bilang tadi. Tapi kalau tidak ada orang, apa yang mau dipikirkan? Siapa yang mau beli? Siapa yang mau melakukan pertukaran uang? Bagaimana ekonomi berputar? Ini dulu. Jangan kita pare belanja ke Kota Baru. Ya betul. Jadi begini. Jadi begini. Ada tamu-tamu saya ketika kunjungan ke Baru, karena saya dulu pernah ada kantor saya di Garukon itu. Ada tangki besar itu solar. Perusahaan di situ, saya manajer marketing di situ sama HRD. Itu tamu-tamu saya datang ketika datang dari Jakarta. Itu cuma kunjungan ke situ, nginapnya di Parepare. Kenapa di Parepare? Terus mau nginap di mana? Dia mau apa ada hotel yang akomodatif? Yutepa, saya sangat bangga dengan Pur Rahman, Andi Rahman. Beliau pengusaha sukses di Papua, istrinya orang Baru. Makanya dia kembali bangunlah Yutepa di Baru. Tapi apa sekarang? Mati Senin Kemis. Setuju nggak? Nggak ada tuh di Pak Yutepa. Nggak ada orang yang mau nginep. Makanya saya bilang berikan sentuhan yang berbeda. Hal ini harusnya Pupur Rahman ya atau siapapun manajemennya itu memberikan sesuatu yang berbeda. Bagaimana orang tertarik untuk datang nginep di hotelnya. Contoh, kenapa Pinisi Hospitality yang tadinya mau jatuh hanya bangkit kembali, dalam hal ini dari Kelarian menjadi Kelaro, bangkit kembali. Dia memberikan sesuatu yang berbeda ke calon customernya atau calon penghuninya. Semua dia jadikan window shopping. Apa yang tidak ada di Kelaro? Mau nyanyi ada Studio 33, mau yang live musik ada Liquid. Dulu waktu mau ajib-ajib, jam-jam ajib-ajib tahun 80 90 ada retro. Iya kan?
Jadi orang itu ya sudah, kalau mau nginep ke situ aja. Mau makan sushi, ada sushi di bawah, ada sunichi. Itu yang harus dipikirkan. Ini kok cuma sekedar mau tidur di Tepa, ya mendesak ke rumah orang tua saya di Baru, di Bojo, ya kan? Iya. Iya, Oke. tapi betul juga itu. Mau nyanyi ke Pare, ke Makassar, tapi mau Makan. hafal Al-Quran datang di Mangkoso. Betul. Iya. Itu dulu. Jadi ini sebenarnya memang harus. Tapi saya juga bukan berarti membantah bagus, ya. Ibu Dokter tadi Bagus. bahwa tidak semudah membalik telapak tangan. Memang. Tapi kalau pemikiran kita itu terus kapan tangan ini bisa dibalik? Benar nggak? Iya, Ya nggak usah kalau begitu bergerak. Kalau selalu kita analisanya selalu alibinya bahwa tidak semudah membalik telapak tangan. Iya. Tapi sebenarnya tergantung siapa decision maker di daerah itu. Dalam hal ini bupati dan jajarannya. Dia harus berani mengambil keputusan. Berikan sentuhan yang berbeda. Labrak aturan yang tidak merugikan langsung masyarakat. Supaya saya bilang sama Bu Ina, contoh kecil. Saya kasih tahu di depan kurang dulu. Ya, Bu Ina mau izin, Bu Bupati. Selama ini kalau kita masuk ke perbatasan Baru, apa di situ kekurangan selama data di Kabupaten Baru? Berikan sentuhan yang berbeda, bikin digital supaya menarik dilihat. Dilarang tidak? Kalau tidak dilarang, bikinlah dalam bentuk papan reklame digital. Welcome to Baru. This is Baru. Ini mi Baru. Oke sih. Ya enggak? Oke. Jadi sudah ditangkap. Tapi sorry Kak Ilham, Poinnya. ini diskusi. Ini diskusi aja. Cuma sebagai- ini Ya. Ya, Silakan selain. Mau izin. Ya, diskusi. Silakan. Cuma ini kan saya lihat ini, ya bagus. Saya lihat ini KKDBK memang saya akui hebat, tetapi aplikasi juga di Baru juga kurang. Jadi mohon maaf ini juga KKDB. Memang bagus sekali karena ada berhimpunnya beberapa orang hebat di situ sehingga kita juga ini orang kampung agak risih juga menyampaikan bahwa kenapa Ki Mopi meninggal baru datang di Baru. Jadi kadang saya kasih begitu bahwa tolong juga ini orang KKDB merasa sukses di luar, kasih rame itu Baru. Karena ini juga kita ini capek mi juga mencangkul, capek mi juga tanam ubi apa semua. Jadi datang Ki beli. Karena orang KKDB kan jago semua, pengusaha, kirim barang apa semua kan. Jadi sehingga juga bisa juga banyak orang di sini menjual. Bagus sekali itu. Saya akui memang orang KKDB hebat-hebat. Nah, cuma sayangnya Mopi dikubur baru datang menengok Baru di mana nanti saya dikubur. Begitu. Jadi saya senang sekali kalau ada kritik-kritik dari para senior, para orang hebat di KKDB, tapi mengerti juga kita ini yang jaga kampung, apapun pahitnya, kami juga bangga sebagai orang Baru. Seperti itu. Serta kita jaga bagaimana Baru ada uniknya daripada yang unik. Kita harus jaga itu sehingga apapun modelnya Baru, saya ini bangga orang Baru. Seperti itu. Terima kasih. Kita ada beberapa mungkin yang menjadi saran saya sebelum saya mulai acara. Jadi kalau misalnya kita mau model pariwisatanya Baru, itu kan kita punya laut, punya gunung gitu ya. Kalau saya sih menyarankan mungkin nanti bisa kita bicarakan bersama soal Baru Green Blue. Itu bagus tuh. Jadi konsepnya kita pilar konsepnya itu sampai dengan teknologinya. Tapi yang pertama itu mungkin kita misalnya nih bisa bikin wisata berbasis alam, konservasi misalnya eco trekking di Bukit Mado. Kan kita punya Bukit Mado ya. Kemudian bisa mungkin dengan camping hutan Lejo Angin, kemudian wisata mangrove di Pancana. Nah, kalau kita mau ngomongin soal etnik, soal religi, itu juga bisa gitu. Kita misalnya mengangkat kearifan lokal dan spiritual Islam Baru. Kemarin saya punya kakak di Kalimantan minta saya untuk memfasilitasi majelis taklim mereka untuk kemudian datang ke Baru untuk sungkem sama untuk mendatangi beberapa kuburan kalau nggak salah dan ketemu dengan guru tak gitu ya. Jadi mereka mau ziarah kubur, kemudian ketemu dengan guru tak dan beberapa destinasi wisata religi lainnya. Kemudian misalnya kan bisa juga kita mungkin menawarkan untuk ziarah ke makam Tomaraja misalnya,
Masjid Tua Lempang juga bisa kita angkat. Kalau kita misalnya ngomongin etik nih ya dengan religi gitu. Kemudian kita juga punya potensi wisata unggulan misalnya bahari ya. Misalnya kita punya tagline misalnya Blue Friday Paradise of Garongkong misalnya ya. Jadi kita mungkin bisa destinasi unggulan kita itu ada Ujung Batu, Pulau Dutungan, Garongkong, kemudian ada beberapa lagi yang mungkin kita bisa masukkan ke dalamnya. Itu kan aktivitasnya bisa saja snorkeling ya kayak gitu ya. Bisa juga kuliner laut kayak misalnya tadi ada tiram, ada apa dan sebagainya, ada sunset cafe mungkin misalnya. Iya. Ini juga Mia, itu Pak Panikiang itu paling enak sekali. Panikiang untuk desti wisata di sana. Panikiang itu paling bagus sekali karena banyak yang bisa kita lakukan. Kan ada yang terlindungi di situ, terlindungi oleh undang-undang, ada burung di sana yang dijaga. Iya. Oke, Bang Ilo kayaknya nantilah kita bicara lebih lanjut lagi soal Iya, mantap semua ini. satu soalnya banyak sebenarnya yang bisa kita bangun sama-sama. Hanya saja saya selalu menawarkan kita model pentahelix. Kita ada kolaborasi akademisi, kolaborasi Pemda, LSM atau pemerintah, kemudian teman-teman media juga seperti swasta yang paling utama juga. Nah, karena acara sudah mau mulai, saya lanjut dulu. Silahkan dilanjutkan. Makasih. Oke. Iya. Mantap. Silakan Bu Mia. Iya. Oke, Bang Ilo. Mana Bang Ilo? Iya, silakan Bu Khalil. Iya. Mungkin ada. Iya. Saya masih ada di sini ya. Iya, bisa mungkin kita lanjut karena kita di sesi terakhir ini Bang Ilo. Karena sudah jam 10 ini. Iya. Saya itu sukanya masuk detik-detik terakhir. Oh, begitu di. Iya. Jadi kalau kita lihat Bung Khalil ya, kita mau berbicara potensi wisata, kita punya banyak potensi dalam segala dimensi, semua ada di Baru sebenarnya ya Bung Khalil. Iya. Kemudian kita mau berbicara tentang prospek lapangan kerja, kita juga dianugerahi Tuhan. Misalnya kita punya bentang laut yang luas, kita punya sumber daya alam juga yang ada Bung Khalil ya. Jadi tinggal sebenarnya di sini kalau dikatakan tadi oleh teman kita bahwa Bupati sebagai top manager menurut saya ini ya memang butuh political will saja sebenarnya untuk menentukan yang mana menjadi skala priority ya, agar ada yang nampak. Selama ini kan kita buat spot kecil semuanya, elok maning jamero jama-jama sehingga di dalam proses perencanaan tidak ada yang jadi. Tidak jadi. Bansana biasa ro ija mas kasamani selebes kenyong, lapak lawona, ujung batu dan sebagainya. Sehingga tidak ada yang besar Bung Khalil. Nah, inilah perlunya duduk bersama dengan semua stakeholder yang terkait apapun yang kita bahas untuk memberikan input-input, memberikan masukan, dan inilah saatnya pemerintah sebenarnya lebih terbuka untuk mendesain program ke depan dengan model partisipatori Bung Khalil. Jadi misalnya Pak Irsam, apapun yang ada lembaga ketika kita membahas ada keterkaitannya, mereka diundang untuk duduk. Kepala-kepala dinas ketika merancang pertanian, perikanan, pariwisata, ajaklah kami untuk diskusi-diskusi untuk merancang itu. Jangan lagi copy paste yang lebih banyak diadakan training tanpa yang tidak jelas outcome-nya gitu Bung Khalil ya. Nah, seperti itu. Yang kedua terkait dengan sentuhan, memang harus, karena setiap pemimpin itu Bung Khalil memiliki masa dan tantangan tersendiri yang berbeda dari pemimpin pendahulunya Bung Khalil. Nah, dia harus juga mempunyai brand tersendiri supaya dikenang oleh sejarah dalam masa kepemimpinannya selama 5 tahun Bung Khalil. Nah, inilah tugasnya pembantu-pembantu bupati untuk membantu memikirkan itu Bung Khalil. Ya, oleh karena itu menurut saya tadi tetap itu bagaimana pendekatan meritokrasi dan sebagainya itu Bung Khalil yang istilahnya canggih tapi masih sulit untuk diterapkan, itu betul-betul dilakukan supaya betul-betul ini daerah kita ini betul-betul bisa ke depan. Kemudian terakhir juga memang perlu di dalam RPJMD kita sebenarnya itu perlu kejelasan. Baru ini sebenarnya arahnya mau dibawa kemana kita ini, ya kan? Jadi siapapun nanti bupati sudah jelas goal besarnya Baru itu. Apakah kita mau konsentrasi misalnya sebagai daerah pertanian? Apakah kita mau di sektor
perikanan, atau apakah kita mau di sektor industri misalnya atau yang lain, itu jelas supaya setiap bupati untuk jangka panjang konsen di situ dulu untuk mewujudkan itu, Bung Ali. Sama-sama kita berjuang. Saya ingat dulu, saya ulangi kembali dulu Palopo. Palopo tidak punya pertanian, tidak seberapa perikanan. Ketika dirumuskan dulu visi misi Palopo itu, saya diundang khusus Pak Kabak Ekonomi di sana untuk mendiskusikan dengan wali kota waktu itu, Putan Riazjang. Dan jadilah visi misinya waktu itu adalah menjadikan kota Palopo sebagai kota pelayanan jasa terkemuka di kawasan timur Indonesia. Sehingga apa yang terjadi? Semua instrumen yang ada dipenuhi infrastrukturnya untuk membuat orang rame-rame datang ke Palopo. Karena itu saja jalan satu-satunya untuk meningkatkan PAD. Sama dengan Parepare. Kalau bicara Parepare, paling kalau kita mau berbicara padi sawah, ada sedikit di Bacu Kiki dan Bacu Kiki Barat. Tapi dalam kota mau apa orang kalau tidak ada orang dari Pindrang, orang dari Sidrap, orang dari Baru. Nah itulah kenapa Parepare dikenal sebagai kota jasa. Karena memang dia tidak bisa keluar dari situ, Bung Adi. Seperti itu. Menurut saya jadi pemikiran yang luar biasa. Ini tergantung dari political will pemerintah dengan pembantu-pembantunya bagaimana bisa kapan-kapan kita duduk bersama, mengundang semua kawan-kawan yang ada di sini untuk saling berdiskusi supaya tentu lebih banyak berpikir, tentu jauh lebih bagus, Bung Adil, daripada hanya 1-2 orang yang berpikir. Itulah esensi sebenarnya dari pembangunan partisipatif, Bung Adil. Iya, oke, Bang Ilo, makasih. Dan sebelum kita pamit ini, Bang Ilo, saya bacakan ini, tapi sedikit-sedikit Midi, ya karena banyak sekali nih komen-komen di bawah. Ini sebagian saja saya bacakan. Assalamualaikum, sekedar info, tadi malam kami memulangkan jenazah dari Sangatta ke Gresik. Oh, siapa nih? Anggota KKDB ya. Nah, ya, kemudian tidak sulit mewujudkan bila dari sekarang ada rekayasa ekonomi yang jelas yang mau dibangun. Ya. Ya, kemudian rekayasa itu konsisten dijalankan walau berganti pemerintahan. Ya. Oke, sustainability. Ya. Ada Abdullah. Assalamualaikum, selamat pagi semua untuk warga baru. Oke. Bukan masyarakat yang manja, Pak. Contoh pelabuhan Gerongkong. Kalau dari kemarin pelabuhan kita ada rute ke Pulau Jawa, tentu kita juga di daerah berpikir hasil apa yang bisa kita jual ke Pulau Jawa sana. Tadi malam Pak Irsam bisa jawab ini. Iya, semoga kedepannya pemerintah bisa memaksimalkan rute pelabuhan kita. Iya. Ya, bisa dijelaskan sedikit barangkali Pak Irsam terkait dengan rute tadi malam kan saya pernah singgung yang tadi malam yang Kailo ya, saya singgung itu karena kenapa kita tidak ramai pelabuhan. Konsistensi pemerintah membuat jalur lintas itu yang tidak fokus. Jadi banyak itu bisnis pelayaran ingin masuk ke Baru, setelah ingin mau berlayar dia tanya isi lintasnya sudah adakah? Siapa yang ngurus usil lintas? OPD terkait, bukan yang pengelola pelabuhan ya. Jadi sebenarnya itu kita harus siap baru kita mau action. Jadi siap memang di situ. Kenapa? Karena saat orang datang, barang yang tidak ada, dia akan pulang. Dia bilang, kenapa tidak ada jalur ke Jawa? Jalur ke Jawa kemarin itu hanya Dharma Kencana saja, tidak ada jalur ke Surabaya. Kenapa? Karena lintasnya itu yang tidak ada. Jadi kuncinya dari kita sudah dianugerahi Tuhan, dikasih pelabuhan yang dalam. Bagaimana kita mau mendesain itu? Lengkapi semua pulau-pulau jalur lintasnya, baru panggil pengusaha masuk. Jangan panggil pengusaha barang yang tidak ada di dalam. Barang tidak ada di dalam. Kenapa saya bicara begini? Saya orang pelabuhan. Saya di dalam, Pak. Saya kadang tutup mulut kalau ditanya, lintasnya Pak sudah adakah? Saya bilang mati kita. Jadi di situ jadi kuncinya meramaikan itu ya komitmen OPD. Kenapa urus semua lintas-lintas dari pulau-pulau sehingga orang datang selesai langsung action itu. Ini pendapat saya karena saya orang di dalam, Pak. Jadi seperti itu kendalanya. Pak Samit ini kan orang Perusda ya, Perusda Pelabuhan Garongkong. Jadi tentu dia lebih banyak memahami terkait dengan itu. Tapi ada satu dulu Molil sebelum kita tutup. Saya lupa tadi tanggapi tadi dari Pak Bidasta ya, Molil ya.
Jadi dulu memang itu kelemahannya kita KKDB ya, mohon maaf. Dulu berapa kali kita laksanakan pertemuan saudagar Bugis Makassar baru, Bung ya, Bugis baru lah misalnya di Klaro. Dulu di situ ada beberapa pengusaha besar kita presentase. Satu saya ingat persis itu adalah bagaimana mengelola Bola Pitue ya, menjadi tempat destinasi wisata. Digambarlah, dibuatlah gambarnya, ada master plan dan sebagainya, terintegrasi Bung Alila sama dengan yang ada di Takalar Galesong yang saya sebutkan tadi, investornya itu yang punya Grand Mall di Maros ya Bung Alil ya. Seperti itu konsepnya. Dan yang punya konsep itu adalah anaknya ketua KKDB Bung Alil. Ya, jadi saya tidak percaya kalau anaknya ke Kota DB tidak mampu mengimplementasikan itu karena dia punya anggaran Bung Alil. Jadi saya tidak tahu di mana buntunya ini apa-apa ini Bung Alil. Padahal luar biasa gambarnya. Saya pikir itu dibuat marketnya itu dari orang-orang profesional itu Bung Alil ya. Dan andaikan itu jadi pasti dari destinasi wisata. Terus yang kedua, digagas juga pada waktu itu bahwa kita sepakat semua pengusaha-pengusaha yang ada ini, ada Haji Karim, ada siapalah dan sebagainya itu Bung Alil. Ada pengusaha banyak dari Papua bahwa akan dibuat industri processing gabah yang terbesar. Dan dijawablah waktu Haji Karim, silahkan bikin masih disediki saga miliar jajin itu. Ya tosim misalnya matu ko jajin ero tentang distribusinya di seluruh Papua. Pokoknya dari hulu sampai hilir. Kita ingat Pak kita ingat betul ya. Dan pada saat itu ada juga orang-orang tua kita, founding father kita, orang-orang dari baru hadir juga pada situ, termasuk bupati dan sebagainya. Persoalannya adalah ketika selesai itu momen tidak ada follow up, tidak ada yang memfollow up Bung Alil. Mestinya ada sektor yang khusus misalnya yang terkait itu yang menjembatani terus itu Bung Alil. Diundang lagi mereka datang diskusi FGD bagaimana rencananya. Kemudian pemerintah daerah memberikan kemudahan berinvestasi Bung Alil. Persoalan lahan, persoalan perizinan dan sebagainya, kasih kemudahan supaya mereka masuk. Ini yang perlu dilakukan, tidak ada follow up Bung Alil. Jadi secanggih apapun kemarin itu dega follow up nah. Ya itu naseng Haji Karim maka ada mega rencana, mega pertemuan, dega eksekusi. Apa sangit mak diskusi mi bahwa dega eksekusi Bung Alil. Nah tepol yang nama kada di miliar ya. Biasa forum merah Pak saya diminta untuk dampingi beliau. Tetapi yang lain ini sekedar mereka ada prinsipnya Haji Karim bagus juga itu. Itu nasa ko polis aliwa Pak Ilham. Nolak kapan aku dek nasaro mega dek tani lo jaji tapi kau di si kampota nolak kasih pulang pokok melok ni apa kampota. Ini yang perlu digali sebenarnya juga Bung Alil menurut saya dalam hal membangun ekonomi ini. Seperti itu Bung Alil. Jadi nanti bupati baru kita ini Andi Ina ini Kartikasari ini ketika ada pertemuan seperti lagi bikin tim kecil untuk tugasnya mempolap semuanya itu. Bikin progresnya. Saya mau tahu progresnya. Kalau perlu undang kembali itu yang tadi punya program seperti itu kita diskusikan. Apa solusinya? Apa hambatannya? Apa tantangannya? Kalau persoalan kebijakan saya yang selesaikan. Kalau hanya bupati saja yang perlu kebijakan. Silakan Pak. Tambah dikit boleh? Silakan. Siap. Makasih Pak Ilham, Pak Alil. Saya sepakat sekali dengan pernyataan kita tadi. Jadi saya pernah ketemu dengan 11 jajaran Forkopimda Kabupaten Baru di kantor saya. Karena saya dulu perusahaan solar di Baru di Garongkong itu sudut Garongkong ada multi trading pertama. Saya HRD manager di situ. Saya undang datang ke kantor di Makassar. Dari Kejaksaan, dari Polres, semua. Saya sampaikan hal yang sama. Nah ternyata saya sepakat dengan Pak Ilham tadi. Ya. Jadi kenapa tidak jalan? Begitu mau mendekat, itu miss. Maunya pemerintah, maunya saya nggak boleh. Harus begitu. Maunya pengusaha tidak seperti itu. Bagaimana mau ketemu? Maksud saya, kenapa sih keaturan itu tidak dibengkokkan sedikit sepanjang itu tidak merusak atau merugikan secara langsung supaya ini tujuan bisnis bisa jalan. Kalau sama-sama pasang badan, gini, saya bilang sama kepala dinas PMA waktu itu, saya tidak usah sebutkan namanya, saya ketemu di kantor saya, susah. Begitu teman-teman pebisnis datang, kita ada lokasi khusus bahwa industri ini di sana, peternakan di daerah sini. Nggak bisa, secara bisnis itu tidak masuk hitungannya pebisnis. Secara bisnis, secara hitung-hitungan cuan, tidak masuk di kepalanya oleh pengusaha kita, orang-orang tua kita yang sukses di kampungnya orang. Gimana mereka mau follow up? Nah, saya setuju dengan Pak Ilham tadi. Iya kan? Dudukkan kembali aturan saya. Kalau saya bilang sama mereka bercanda,
Pak PMA, Pak Kadis, kalau saya jadi bupati, saya bilang 2 tahun pertama kalian free semuanya, masuk aja dulu investasi, pajak belakangan, biaya belakangan. Yang penting kau masuk dulu bang kampung kita. Nanti kalau mereka berkembang, baru kita masuk pelan-pelan. Ini ada retribusi ini loh, ini ada pajak ini loh, begitu. Gimana ceritanya kita mau investasi? Mau apa Pak Irsam? Nggak bisa juga Pak, nggak bisa. Saya ini orang NGO Pak, nggak bisa juga begitu. Ada regulasi. Iya, sebentar Pak Irsam. Benar, setuju. Saya setuju Pak Irsam. Saya paham yang namanya aturan-aturan, apalagi di pelabuhan apa segala macam kayak SOP. Saya paham Pak Irsam. Mau ini jadi Pak Irsam ya. Ini diskusi Pak ya. Ini buat kemajuan negara kita, kampung kita. Maksud saya, kalau ada yang bisa agak melempem sedikit, kenapa kita tidak melempem demi tujuan bersama? Kalau sama-sama pasang badan, peruntukannya industri peternakan sapi di puncak gunung. Mana mau pebisnis mau di sana? Iya kan? Contoh aja. Kalau sama-sama pasang badan, pebisnis dengan hitungan-hitungan bisnisnya, pemerintah dengan aturan-aturannya yang jelimet dari zaman dahulu kala sampai sekarang tidak mau dilembek-lembekkan sedikit, nggak bakalan jadi. Wassalam, sudahlah. Percuma, itu akan cuma sekadar alibi-alibi saja, pernyataan saja, itu nggak bakalan jadi. Sampai saya bilang ini sebenarnya, makanya saya setuju dengan Pak Ilham tadi, kalau bisa ada timnya Ibu Bupati, kumpulkan kembali. Ada apa sebenarnya? Kenapa mereka tidak kembali lagi? Di mana miss-nya? Kalau miss dikasih ketemu. Ibaratnya kalau kita tawar-menawar, Pak, Bapak turun setengah, saya setengah, kita ketemu di tengah-tengah deh. Jadilah itu, deal. Kalau enggak, saya nggak mau turun, Bapak Anda mau naik, ya sudah, wassalam. Sampai kiamat pun tidak bakal maju baru, itu aja. Itu sih, ini sih, mohon maaf ya Pak Irsam ya, mohon maaf Pak Ilham, Pak teman-teman, Pak Alil, Ibu Mia, Pak Dokter, ini sebagai apa sih perasaan sebagai orang baru gitu loh. Jadi saya sangat bangga kemarin Bu Ina bilang di halal bihalal, ya kan? Ini bukan membawa KKDB ya Pak Irsam ya, ini pribadi. Saya Batiar Darwin Pak, saya kebetulan putra baru ya. Ini saya bilang Ibu ini apa programnya? 1, dia mau bikin terang ini baru. 1, bikin terang baru, mandi cahaya, mudah-mudahan bisa terrealisasi secepatnya. Lampu jalan dari perbatasan Bangka sampai Bojo, Parepare. 2, membuat jalanan mulus supaya ketika kita tidak masuk perbatasan baru nggak begini kepala sampai di Parepare. Nah ini baru ini mudah-mudahan kita doakan bersama beliau. Cuma makanya saya bilang tadi, bukan saya memperlihatkan bahwa saya mendukung Ibu Bupati bagaimana ini sudah suatu langkah yang amazing luar biasa. Dia udah berusaha membuat event tertentu supaya begitu ada event masuk di medsos, ya kan, IG-nya Bupati, IG-nya Pak Busta, Wakil Bupati, itu mata akan tersorot. Wah, ada apa di Baru? Nah, kalau ada gini, kalau kita mau mendatangkan orang, kita bikin mereka dulu penasaran. Hei, ada apa di Baru? Ayo lihat dong. Wow, ada kegiatan pes festival setiap malam di di alun-alun tiap malam minggu. Ada macam-macam, ada ran, itu baru apa macam-macam. Itu dulu. Itu sudah menurut saya jempol buat Bu Bupati itu. Artinya dia sudah memberikan sentuhan yang berbeda meskipun mungkin baru 1 step, 2 step. Iya kan? Nah, ini saya kembali mohon izin. Saya agak berapi-api kalau terkadang masalah aturan dengan aturan. Karena kalau aturan dilaporkan dengan aturan, apa kalau jadi? Wassalam, sudahlah. Teman-teman pengusaha pun juga kembali ke Papua. Ya, Pung Rahman juga. Ya sudah, mau mati hotelnya itu mati saja deh. Mati itu. Bukan artinya itu saya bilang. Bukan sebenarnya seperti itu. Jadi pengusaha juga itu harus memahami aturan yang ditetapkan pemerintah. Betul, setuju Pak. Sangat. Saya dari awal diskusi sama Pak Kadis PMA. Saya bilang Pak Kadis, sampai kita meninggal semua, mohon maaf. Saya kasih tahu Ibu Kadis maaf saya potong ini. Susahnya, ini susahnya kita karena OSS Pak. OSS beda dengan model dulu, diatur di bawah tangan. Ini susahnya karena ada OSS yang muncul tanpa connect dengan situ, kasihan pengusaha, nggak bisa. Bagaimana? Jadi bukan cuma Barunya, jadi pusatnya. Nah, kalau kita berbicara OSS Pak, bagaimana zaman dulu? Bupati-bupati belum, sebelum ada OSS? Itu enaknya dulu. Sekarang susah sekali pemerintah karena OSS. Kalau dulu bisa dilobi. Ini kalau sekarang aturan baku. Jadi teman-teman pengusaha juga harus memahami digitalisasi yang muncul ini terintegrasi. Aduh, betul-betul kasihan pengusaha memang. Tapi begini,
begini Pak Irsan, tabe kanda-kandaku orang tua aku kalau lebih tua dari saya. Saya kira OSS itu kan buatan manusia. Itu apa sih ada? Kalau bupati wakilnya mau dan itu membicarakan, saya begini. Jangan make live seperti ini. Kalau misalnya memang tidak ada nawaitu seperti tadi Pak Ilham bilang, ya kan, mempertemukan. Kalau selalu kita aturan, sudah nih. Kalau sudah wassalam saja. Istirahat maki. Jangan maki ya. Iya. Selama pada jam 10 lewat 23 menit ini Mawatang itu pengusaha. Mawatang itu pengusaha. Mawatang tepat toyo. Ini aturannya. Kembali bawa. Wahai ajo lohi pancing aja tak pemutojo. Di mutu kapan tuna minum kopi. Pancing bicara. Cocok nih. Pemirsa, kita aja perundangan Ibu Dokter kada ngopi-ngopi dia mana tadi Kak? Di Maroko. Terpaksa meluncur Kak, boleh Makassar. Kalau Toma ya anak Kongkersa, ya apalagi anak kecede anu nadi. Iya. Jadi ini ditunggu ini. Kali diskusi kita hari ini boleh. Cuma sayang sudah jam 10 lewat ini ada. Saya menunggu dengan Khalil. Oh iya. Pak Irsa, makanya mau tuh kapan sering-sering saja masuk di sini diskusi. Iya. Siap. Insyaallah. Ini tujuan kita ini demi kemajuan kampung tak. Aku ada lesu sikit kali ya. Oke, Bung Ali, jam 10 lewat 20 menit. Iya, oke. Ini menarik sekali nih bincang-bincang kita atau obrolan kita di pagi ini. Dan sayang sekali waktu yang sudah membatasi kita di acara ini. Dan terima kasih banyak ini waktu tak sudah hadir di acara Wagi Baru Menyapa. Ya, mulai pagi sampai dengan sekarang ini. Wah, luar biasa ini. Banyak ide-ide yang tentunya yang masuk, mudah-mudahan ada pihak dari pemerintah ini yang mengikuti acara kita dan mendengarkan acara kita ini, ya bisa nanti ya diambil apalah ada ide-ide yang masuk ini ya, sungguh luar biasa. Oke, dari Jalan Semangka nomor 95 Bung Ila Labata dan Bang Ilo di Jalan Asoka nomor 26 dan Bung Irsam di mana nih? Di Babana kan? Baru Babana. Oh, di Babana. Oke, dan Bang siapa? Bedasta ini di Ponco. Di Makassar ya. Saya di Makassar. Oh, di Makassar. Oh iya. Oke. Ya, itu enaknya kalau Komal begini, biarpun di mana saja kita berada bisa berdiskusi dengan kita di sini. Dan untuk Anda semua yang ingin diskusi dengan kita seperti ini, ya bisa kita gabung juga di lain waktu. Dan besok tentunya kita hadir lagi menemani Anda. Besok ada kah? Oh, kayaknya agak susah di besok informasi ya. Tunggu informasi. Tunggu informasi ya. Oke, dari Jalan Semangka, saya Alil mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.